sebelum subuh usahakan jangan sampai lepas dari sholat, jangan sampai lepas dari membaca Al-Quran. Jadi ketika kita susah kita baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran pasti akan menemukan solusi yang terbaik. Yaitu satu Syawal, saling bermaaf-maafan. Seperti itu Bu Murfa. Betul, ya, saling bermaaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang telah hadir di sini. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Murfa Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga kepada Ibu Siti Nurul Astoriyah Eshum. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Dan juga kepada Bapak Ustadz Abdul Basir SAG. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah menjalankan puasa Ramadan hampir setengah perjalanan, dan sebentar lagi kita akan menjumpai yang namanya Nuzulul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Apakah itu Nuzulul Quran? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Dan apa keutamanya? Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Abdul Basir untuk bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ramadan adalah bulan yang berkah karena di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah dibukukan sebanyak 30 juz dan 114 surat, dan ayat yang perlu kita perhatikan ini yang umum yang diketahui sama anak-anak kita atau orang yang lain itu 6.666, tetapi bukan 6.666 tapi 6.235 ayat. Jadi keberkahan Al-Quran yang ada di bulan Ramadan ini perlu kita antisipasi karena ini adalah bulan berkah. Maka diharapkan kita semuanya untuk mengistiqomahkan untuk membaca, belajar, menghafal dan mendalami Al-Quran. Sebisa mungkin satu hari satu ayat, sebisa mungkin satu hari satu lembar, sebisa mungkin satu hari satu juz. Tapi dari beberapa penjelasan tadi, satu hari satu ayat, satu hari satu juz atau satu apa itu, apa yang kita peroleh? Keutamaan apa yang kita dapat ketika kita bisa menjalankan membaca Al-Quran secara rutin? Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya kelak di hari akhirat nanti orang yang mengistiqomahkan Al-Quran kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa mungkin mari kita semuanya, khususnya anak-anak kita semua, tetap belajar Al-Quran. Ini bulan bagus, maka biasakan dalam satu hari jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Iya, betul sekali. Dan mungkin kepada Ibu Murfa Azizah, agar kita lebih dekat mencintai dan merutinkan dalam membaca Al-Quran, kiat-kiat seperti apa atau bagaimana agar kita bisa senang dalam membaca Al-Quran. Kami persilakan Ibu. Baik. Kalau orang senang itu kan kenal dulu nggih Pak Mar. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak dekat. Padahal kita sudah dekat. Nah, itu awal mula supaya kita bisa istiqomah membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah salah satu obat hati. Iya. Tombok hati mojo Al-Quran angen-angen sak maknai, membaca Al-Quran angen-angen sak maknai. Dan memang
kalau tadi sudah saya beritahu, kalau kita tidak kenal ya tidak mungkin kita sayang. Jadi kita kenal, kita mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Mungkin dari orang tua pun kita masih kecil sudah disuruh belajar Al-Quran ke TPQ. Di samping itu tadi nanti akan di akhirat yang sudah disebutkan Pak Basir, di dunia juga sebagai pengobat hati yang sedang galau, yang sedang susah. Dan makanya itu sebagai manusia khususnya umat Islam, mari kita senang membaca Al-Quran. Sahabat Umar aja dulu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Bunda Fatimah. Padahal beliau adalah orang yang hatinya sangat keras sekali. Ya, pada waktu itu. Orangnya keras. Ketika debat kalah, yang dibunuh yang menang. Ya. Gitu. Makanya itu dapat sebutan singa padang pasir. Ada juga sebutnya Al-Furqan setelah masuk ke agama Islam. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengambil pengalaman atau memetik hikmahnya, kenapa sih kita harus cinta, harus senang membaca Al-Quran. Insya Allah kalau saya sendiri merasakan betul, jadi ketika kita susah kita baca Al-Quran, ketika kita galau kita baca Al-Quran, pasti akan menemukan solusi yang terbaik. Ada titik komanya di sini bahwa ketika kita keadaan apapun, kondisi apapun, baca Al-Quran, pasti sekali. Hatimu akan tenang. Betul, 100 buat Pak Mat ya. Dan tidak melupakan lagi bahwa di bulan yang penuh berkah ini, bulan penuh berkah itu di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang sebentar lagi kita juga akan menjumpai, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti apa perjalanannya dan bagaimana mencarinya, Ibu Siti Nurul Asroriyah, kami persilakan. Terima kasih. Malam Lailatul Qadar itu salah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, di mana malam itu malam yang lebih baik. Hendaknya ketika pada 10 akhir di bulan Ramadan itu kita memperbanyak ibadah, terutama di malam hari, memperbanyak sholat atau membaca Al-Quran itu juga bisa, sebagaimana Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Mungkin bisa dibacakan Ibu surat, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti dengan keberkahan malam Lailatul Qadar yang 1000 bulan, kalau kita bulatkan menjadi 83 Bapak Surya, 83 tahun. Berarti seandainya kita bisa beramal baik di malam Lailatul Qadar, seakan-akan ibadah kita apakah seperti itu? Ya. Betul Bapak Surya. Betul. Seperti itu. Coba. Jadi Lailatul Qadar itu memang harus kita rebut. Ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika malam-malam ganjil itu mengajak keluarganya untuk bangun untuk melakukan ibadah. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam itu berkaitan dengan Al-Quran juga. Sholat, ada bacaan Qurannya. Kemudian membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, maka diharapkan jam berapapun kita bangun sebelum subuh, usahakan jangan sampai lepas dari sholat, jangan sampai lepas dari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu kita lakukan saat Lailatul Qadar datang, maka pahala kita itu sama dengan melakukan hal yang sama selama 83 tahun. Kalau baik juga baik. Kalau tidur ya tidur. Tinggal pilih, kamu pilih yang mana? Pilih yang kebaikan. Kalau sholatnya baik, berarti 83 tahun, seakan-akan 83 tahun ya. Tapi yang perlu diperhatikan ya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu membacanya berpahala walaupun kita itu tidak tahu artinya. Tetapi membaca Al-Quran itu ada kaidahnya, yaitu harus benar makharijul huruf dan tajwidnya. Kadang kita itu banyak mendengarkan bacaan orang-orang itu yang salah.
Yang dipilih itu yang enaknya tapi tidak mirip benarnya. Oh iya. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan yang benar. Nah, tapi biasanya kalah dengan bacaannya di lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Mar milih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Kalau dari telinga enak yang kedua. Enak yang kedua. Kalau dari sudut benar ya dari seperti yang dijelaskan Ustaz Basir. Jadi yang kedua itu memanjangkan bacaan matobi'inya. Itu nggak boleh. Jadi panjangnya matobi'i itu cukup 2 harokat. Tetapi karena terbawa sama lagu jadi terlalu panjang, itu yang tidak diperbolehkan. Maka kita selain membaca Al-Quran, sunnah juga untuk belajar tentang tajwid. Ya, kita tidak belajar tajwid tidak apa-apa, tetapi asalkan baca Qurannya benar, sesuai dengan tajwid. Nah, berarti ada kesempatan di bulan Ramadan ini kita semangat dalam beribadah, di samping nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, dengan kita semangat menderis Al-Quran seperti keutamaannya yang disebutkan Ibu Murfa'azah tadi, berarti semakin kita juga belajar bahwa dalam membaca Al-Quran itu harus benar, harus baik, makhrajul huruf dan tajwidnya. Nah, di samping itu di bulan penuh berkah 83 tahun loh kita beribadah, jangan sampai kita itu tidak mau ada kesempatan door prize-nya bukan hanya 20%, 3%, tidak, 83 tahun. Aduh, umur kita berapa? Ini 83 tahun. Harus kita kejar betul dan tidak lupa lagi bahwa kesempurnaan ibadah bulan Ramadan kita yaitu ditutup dengan zakat fitrah. Seperti apa ketentuannya? Ibu Ustadzah Murfa'azizah, kami persilahkan. Ayo Ibu. Zakat fitrah termasuk dari rukun Islam yang keempat ya. Jadi kita menjadi orang Islam syaratnya tadi syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, yang zakat termasuk rukun Islam yang keempat yang wajib kita penuhi. Karena apa? Dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika orang berpuasa pada bulan Ramadan itu pahalanya masih digantungkan di antara langit dan bumi. Jadi baru nanti kalau sudah membayar zakat fitrah maka pahala itu akan naik ke atas. Jadi seperti itu. Dari makna zakat fitrah itu sendiri yaitu mensucikan diri manusia. Memang sebenarnya zakat itu ada 2 macam, Pak pemirsa. Zakat ada zakat mal, zakat ada zakat fitrah. Nah, yang kita bahas hari ini tentang zakat fitrah karena apa? Zakat fitrah ini sangat berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Yang kita kerjakan hari ini ya. Nah, zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah yang siapa yang punya kewajiban dan mungkin siapa nanti yang mendapatkan mustahiknya siapa saja. Zakat fitrah itu memang diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua mampu. Maka Islam dan berkecukupan dan mampu maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sedangkan yang menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan, 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil, keempat adalah gharim, kelima rikob, kemudian ke-6 Gharim sudah. Mu'alaf, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. 8. Dari ke-8 asnaf tadi atau mungkin dari penjelasan ketentuan yang berhak mendatangkan zakat, sekira-kiranya di sekitar sini atau di sekitar area Buduran sini atau di sekitar area sini, apakah menurut Gus Basir semua sudah punya kewajiban untuk mendatangkan zakat? Kita lihat lingkupan kecil kita di sekolah ini diadakan UBZIS, unit pengelolaan zakat fitrah dan zakat dan infak dan sedekah, yang mendapatkan SK dari Lazis dari MWC Buduran. Artinya apa? Amil UBZIS ini bisa mengelola
artinya menerima zakat dari siswa, dari Bapak Ibu guru. Nah, zakat yang sudah diserahkan kepada UPZIS SMP PGRI 1 Buduran bisa untuk ditasarufkan kepada masyarakat sekolah yang memang membutuhkan, yang termasuk 8 asnaf itu. Nah, yang kami lakukan, saya juga selaku Ketua UPZIS SMP PGRI 1 Buduran, kami lakukan 3 golongan yang kita itu harapkan mendapatkan zakat itu. Yang pertama, wali santri yang fakir, wali santri yang miskin, dan wali santri yang gharim. Saya termasuk gharim nggak? Gharim apa? Gharim itu apa? Saya termasuk gharim. Saya sebentar, gharim itu apa Pak Basir? Gharim itu yang berhutang. Oh, berhutang, yang punya hutang rumah, cicilan rumah, sepeda motor. Ya belum punya rumah ya. Iya. Saya juga punya hutang Pak Basir. Apakah saya juga boleh seperti itu? Loh, memang kalau belum punya rumah, kemudian banyak kebutuhan, itu berhak untuk mendapatkan zakat. Apalagi bayarannya kan belum di atas rata-rata ya. Dilihat Pak jobnya Jobnya yang di luar. Iya. Apakah yang hutang seperti saya yang saya gunakan untuk, mohon maaf ya, bukan untuk kebutuhan pokok. Saya kan mungkin hutang bukan untuk kebutuhan pokok. Apakah termasuk yang gharim saya ini? Apakah yang punya hutang untuk mencukupi kebutuhan atau yang seperti apa? Ngapunten ya, secara kan Pak Mar memang belum punya rumah sendiri. Ya doakan Pak Basir ya. Doakan Pak Basir. Jadi kalau memang belum mapan, ia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, jadi status belum punya rumah sendiri, sepeda masih nyicil, anak 2, istri 1, ini kan nambah tak Pak istrinya? Kalau Bapak bisa terima zakat ya, beda lagi sama yang mereka sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, ada tabungan untuk istri, ada tabungan untuk anak. Nah, mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi terutama untuk yang gharim ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang berhutang kan untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan yang kebutuhan yang gaya hidup gengsi. Jangan itu. Yang bukan yang kebutuhan sekunder tapi memang kebutuhan primer untuk kecukupan. Iya. Dari zakat tadi sudah dijelaskan bahwa memang ketentuannya seperti ini. Setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat karena ini memang ketentuan rukun Islam yang keempat. Dan tidak lupa kami dari SMP PGRI 1 Buduran, karena nanti setelah puasa Ramadan kita mencari nuzulul Quran Lailatul Qadar yang penuh berkah, kemudian kita mendatangkan zakat. Ada satu lagi yaitu 1 Syawal, saling bermaaf-maafan. Seperti itu Bu Murfah. Ya, saling bermaaf-maafan. Saling bermaaf-maafan ya, kami selaku host podcast SMP PGRI 1 Buduran, mungkin ada tutur kata, perbuatan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada beberapa narasumber yang telah hadir di kesempatan hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin, dan tidak lupa kami haturkan jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa makan ketupat. Raihlah puasa yang sempurna kalau tidak mendatangkan zakat. Intinya adalah kalau puasa kita ingin sempurna, tunaikanlah zakat. Ini ya Bapak Ibu, kami ingin kata-kata terakhir dari panjenengan untuk lebih semangat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. 1000 bulan, 83 tahun. Kami mohon kesepakatannya, bulan Ramadan, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.